Ayam ini kayak akan dipijitin. Dia nggak tahu aja nanti nasibnya bakal gimana. Jadi ayam sultan ini mau perawatan. Begitu masuk, dia langsung disuruh berendam di air yang hangat. Katanya nanti kulitnya bakal jadi glowing. Udah gitu dipotongin jahe juga nih, biar badannya lebih wangi. Nah, selesai berendam, si ayam ditawarin buat pijat. Ya udah, langsung aja dia rebahan. Terus dia dikasih ramuan khusus dan mijetnya harus ke semua bagian nih, biar meresap. Si ayam bener-bener kasihkan nikmatin semua perawatan di tempat itu. Sampai akhirnya dia dibawa nih buat joget-joget. Dia ditemenin sama wortel, paprika, brokoli. Tapi lama-lama si ayam sadar, kok panas ya? Jadi dari tadi si ayam gak nyadar kalau dia tuh disiapin buat dipanggang. Ayam ini mau kabur, tapi telat nih. Dia udah mendarat tepat di atas piring saji. Udah keburu jadi ayam panggang nih guys, kasihan juga ya. Di masa depan, manusia hobinya rebahan. Soalnya semua pekerjaan dikerjainnya sama robot. Gak perlu capek-capek nyetir, karena mobil bisa jalan otomatis. Yang jaga lalu lintas juga robot, bukan polisi. Yang bawa peliharaan jalan-jalan, robot juga guys, udah bukan manusia pemiliknya. Nah, ibu ini juga punya robot canggih nih, buat bersih-bersih di rumahnya. Tapi robot itu mendadak aneh, gak bisa diatur seenaknya sendiri. Dan entah kenapa, robot itu pengen nyingkirin foto si ibu dan anjingnya ini. Anjing putih ini jadi marah dan ngajak berantem kan. Tiba-tiba si robot ngeluarin cahaya merah. Kasian banget, kepala anjing lucu itu jadi pitak begini. Si ibu yang sadar kalau robot di rumahnya rusak, mau manggil tukang servis. Tapi petugas servisnya kan robot juga ya. Si ibu disuruh tenang aja, nanti juga benar sendiri. Sialnya, robot error itu ternyata ngedeteksi si ibu dan anjingnya sebagai kotoran rumah yang harus disingkirin. Ibu ini cuma bisa kabur. Untung dia bisa sembunyi nih di balik sofa. Kalau enggak, rambutnya pasti udah sama deh tuh kayak anjing pitaknya. Cowok ini sering sakit kepala dan pas dicek ternyata di kepalanya ada lubang. Jadi udah beberapa hari dia nggak bisa fokus kerja. Makanya nih bosnya sampai nyamperin. Pas dilihat ternyata kepalanya berlubang dong. Bahkan di dalamnya ada sesuatu. Karena penasaran dipancing nih pakai kacang, diambil tuh. Terus akhirnya disenterin biar kelihatan. Ternyata di dalam ada monster kecil gitu. Bahkan monster itu punya anak guys. Makanya cowok ini jadi sakit kepala mulu. Sampai rumah cowok ini ngaca. Dia jadi kepikiran monster di kepalanya aja punya anak, tapi dia masih jomblo. Padahal dia udah ngerasa keren dan ganteng. Bahkan lama-lama dia jadi jatuh cinta nih sama dirinya sendiri. Saking cintanya dan saking keseringan ngaca, sungguh membagongkan guys, kacanya sampai hamil. Bahkan sampai punya 10 anak. Tapi bukannya dirawat, malah cuma dipajang. Si kaca jadi marah dan cowok ini dihukum, wajahnya pecah. Tapi ternyata dari tadi itu semua cuma mimpi kok guys. Ada, kalian pernah nggak mimpi random kayak gini? Ada alien yang datang ke bumi. Suatu hari dia papasan sama wanita ini. Ternyata wanita itu buta, jadi dia nggak tahu yang di dekatnya ini alien. Walau nggak bisa ngeliat, dia hobi ngelukis dan si alien jadi ikutan juga. Ya, gambarnya selalu begini sih. Mereka jadi deket dan si alien yang bucin nurut nih, diajarin rawat bumi, nanam tanaman. Lama-lama mereka saling jatuh cinta dan akhirnya nikah. Sayangnya pasangan manusia dan alien nggak bisa punya anak, jadi ngamuk deh tuh si alien. Tapi biar gimana pun, si alien tetap cinta banget sama istrinya. Mereka selalu bersama kemanapun, keliling dunia, serasa bumi milik mereka berdua. Waktu berlalu dan pasangan ini udah tua guys. Sedihnya si istri jatuh sakit sampai akhirnya meninggal. Alien ini harus nerima sekarang dia sendirian di bumi, gak punya siapa-siapa lagi. Dia cuma bisa mandangin foto-foto kenangannya sama istrinya yang paling dia cintai. Ada raja yang gila harta, dia suka ngumpulin emas. Suatu hari dia ketemu nih sama peri yang bisa ngubah apapun jadi emas. Bahkan kucingnya si raja aja diubah jadi emas. Pas dibalikin jadi kucing, si raja malah kecewa. Dia lebih suka emas. Bahkan dia maksa pengen kayak si peri. Dia mau apapun yang disentuh jadi emas juga biar makin kaya. Dikabulin tuh, si raja langsung ngejar kucingnya tadi. Bener aja, pohon, buah, dan kucing tadi semuanya bisa jadi emas. Si raja seneng, dia ubah aja tamannya jadi emas. Kolam air diubah jadi emas. Pokoknya semua dia ubah aja jadi emas. Sampai pas si raja mau makan, gak bisa. Ngupas pisang jadi emas, mau makan ayam juga jadi emas. Bahkan air minum juga jadi emas. Raja ini panik dan ketakutan. Dia gak mau mati kelaparan. Dia panggil-panggil si peri. Si raja nyesel. Bahkan dia rela nyerahin semua hartanya asal tangannya bisa normal lagi. Akhirnya peri setuju. Ya, walau raja ini jadi kehilangan semuanya. Bahkan bajunya mau diambil juga dong. Ya, yang penting sekarang dia bisa makan sih. Makanya jangan serakah. Beruang putih ini nemuin sebuah tenda. Dan pas masuk ternyata ada sup yang hangat. Tiba-tiba pemilik tendanya pulang. Si beruang udah sembunyi tapi dia ketahuan. Dia dikejar sama bapak prajurit ini sampai kesandung dan panci supnya jadi jatuh. Kaki si prajurit terluka dan beruang putih ini ngebantu ngobatin kakinya. Terus si beruang
beruang jadi dibolehin tinggal sama prajurit ini. Diajarin motong kayu, motong ikan, baca tulis. Mereka selalu bersama. Dan beruang ini juga jadi jago, bisa bantu-bantuin si prajurit. Sampai suatu hari, dia nanyain anaknya si prajurit yang ada di foto ini. Si bapak prajurit malah marah. Dia nggak suka beruang itu ikut campur sama urusannya. Si beruang diusir, tapi sial banget, dia nginjek jebakan. Di saat para pemburu udah mau nangkep, ternyata prajurit ini datang buat nyelamatin dia. Dan supaya beruang ini selamat, si prajurit terpaksa misahin balok es supaya beruang itu nggak bisa dikejar lagi. Walau akhirnya si beruang jadi pisah sama prajurit itu, dan cuma bisa berharap suatu hari nanti bakal ketemu lagi. Ada hamster yang keren banget nih, bisa keliling dunia. Nah, suatu hari dia disapa sama hamster putih ini, didadahin. Dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Hamster coklat ini langsung lari ngejar cintanya. Dia ngelaluin perjalanan yang jauh, sampai ngelewatin menara Pisa, sampai ke Jepang, ke Paris. Udah keliling dunia, tapi tetap aja hamster putih itu gak kekejar. Hamster coklat ini lari terus sekuat tenaga, sampai-sampai dia mental, nabrak kaca. Ternyata selama ini dia tuh ada di dalam kandang. Dia nggak keliling dunia. Dari tadi tuh cuma tampilan layar TV. Ngelihat hamster ini galau sendirian, pemiliknya akhirnya mindahin si putih ke kandang si hamster coklat. Akhirnya bisa kenalan. Ternyata hamster putih ini jantan juga guys. Gagal deh kisah cintanya. Di rumah ini ada hantu. TV-nya tiba-tiba nyala sendiri. Bahkan sofanya gerak, lampunya juga nyala sendiri. Bapak-bapak ini turun karena berisik. Dia matiin tuh TV-nya. Nyala sendiri lagi. Dia kira TV-nya rusak kali ya, jadi dia matiin lagi. Nyala lagi dong. Tiap dimatiin, TV-nya nyala terus. Bahkan sofanya juga keangkat nih. Si bapak jadi kesel. Dia sibuk matiin TV, nurunin sofa. Pas udah berhasil, dia malah ngeliat kaleng bir yang melayang gini. Dia langsung sadar kalau di situ ada hantu. Malah hantunya asik nonton TV. Istrinya kebangun nih, dan pas turun dia malah ngeliat si bapak rebutan remote sama hantu. Panik kan, si hantu dilempar pakai lampu. Tapi tetap lanjut dong nih rebutan remote-nya. Sampai tiba-tiba si bapak kelempar, mental nih nabrak rak. Dan ada bingkai foto yang jatuh. Ada foto mereka sama si kakek yang emang suka duduk di sofa itu nonton TV. Mereka baru sadar kalau itu hantu si kakek. Dikasihin tuh remote-nya, jadi nonton TV bareng-bareng deh mereka. Karena keasikan ngejar kupu-kupu, domba kecil ini kepleset jatuh di tepi jurang. Penggembala domba ini langsung lari mau nolongin, tapi dia juga bingung harus gimana. Akhirnya dia turun pelan-pelan, walau ngeri banget nih, tebingnya kan tinggi. Bahkan si penggembala sempat tergelincir, dia hampir aja jatuh. Si penggembala ini ketakutan. Dia sadar kalau sampai jatuh, dia pasti gak bakal selamat. Tapi dengan berani, dia tetap berusaha. Pas udah deket, domba kecil itu malah jatuh. Buat nyelamatin domba itu, si penggembala nekat loncat. Terus dia lindungin domba kecil itu di pelukannya. Mereka sempat nabrak pohon, sampai akhirnya terjatuh ke dasar jurang. Beruntung, domba kecil itu gak kenapa-napa. Dia ngedeketin si penggembala yang jatuhnya di deket situ. Tapi ini udah disentuh, dia gak gerak. Enggak guys, ternyata dia masih hidup kok. Si penggembala langsung mengucap syukur karena dia dan domba kesayangannya akhirnya bisa selamat dari kejadian itu. Ada seorang istri yang udah nyiapin masakan enak untuk suaminya. Tapi begitu dicobain, suaminya marah banget. Karena di masakan itu ada rambut. Dan suaminya selalu kasar, istrinya langsung dihajar. Nah, suatu ketika suaminya mampir nih ke toko daging. Dia beli sepotong hati dan istrinya disuruh masakin. Sebelum dikasih ke suaminya, si istri ini pengen nyobain. Karena enak, wanita ini jadi gak sadar, malah dia habisin semua hatinya. Mau beli lagi gak bisa, dia gak punya uang sama sekali. Dan karena takut sama suaminya yang galak, wanita ini jadi kepikiran hal nekat. Dia ngambil hati dari mayat, terus dimasakin untuk suaminya. Di malam harinya, si istri mulai ngerasa gak tenang. Bener aja, ada arwah yang dateng yang nyariin hatinya yang hilang. Dan si istri nunjukin kalau hati itu udah dimakan sama suaminya ini. Arwah itu gak rela guys, hatinya diambil lagi dari perut si suami. Tapi diam-diam istrinya malah tersenyum. Dia puas karena suaminya yang jahat dan kasar itu sekarang udah gak ada. Pas lagi nongkrong di kafe, cewek ini salfok nih sama cowok yang duduk di depan. Bukan karena ganteng, tapi karena cowok itu ditempelin hantu. Si cowok gak sadar kalau ada hantu cewek yang suka dan selalu ngikutin dia. Bahkan hantu itu sampai ngejilatin kupingnya cowok ini. Nah, dari tadi cewek yang bisa ngeliat hantu ini ngeliatin terus kan. Si cowok jadi GR, dia kira cewek ini naksir. Udah gitu hantunya jadi cemburu dong. Dia gak mau perhatian cowoknya direbut. Si hantu marah banget dan langsung nyamperin cewek ini. Panik banget, dia juga gak tahu harus gimana.
karena tiba-tiba aja hantu itu udah ada di depannya. Untung cewek ini punya ide. Dia pura-pura aja nih sibuk mandangin foto pria berotot di handphonenya. Si hantunya jadi ngira kalau cewek ini sukanya sama pria berotot, nggak suka sama cowoknya itu. Aman deh tuh, si hantu cemburuan akhirnya fokus lagi nempelin cowok tadi.